Shalom teman-teman, sahabat Kids for Jesus. Hari ini kita mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Sudah dimulai dengan sebuah lagu, kling-kleng lonceng Natal yang berbunyi memanggil semua dunia siap merayakan Natal ya. Dan hari ini kita juga bisa menghitung hari nih. Sebentar lagi sudah mau tanggal 25 ya. Semua dunia orang percaya, anak-anak Tuhan bersyukur karena masih bisa ada untuk merayakan Natal bersama-sama keluarga. Walaupun tidak kemana-mana, dari rumah saja ya. Nah, kalau begitu siapkan hatimu untuk mengikuti kebaktian anak online di pagi hari ini. Bagaimana sikap doa yang baik? Dengan tertib, dengan hormat kepada Tuhan, kita boleh mempersiapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bimbinglah kami di dalam ibadah kami hari ini, sehingga di dalam kebaktian anak online Kids for Jesus kami boleh bersungguh-sungguh menikmati rangkaian ibadah yang kami ikuti. Tuhan menolong semua anak-anak, teman-teman yang ada, sehingga di dalam kami bernyanyi, di dalam kami memberikan yang terbaik di dalam mendengarkan firman, dan di dalam kami memberikan persembahan pada kebaktian ini, kami semua boleh mengikutinya dan menyimaknya dengan tertib dan sopan dan menghormati Tuhan yang adalah Allah yang Maha Hadir. Inilah Tuhan kami semua, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau bergerak bersama, kita akan bernyanyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Masih ingat kan lagu ini? Hari ini telah lahir. Ikuti video ini dengan ikuti juga gerakannya. Siap ya? Semuanya berdiri dan siap bernyanyi. Kepada para gembala di Padang Efrata, malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya diselamatkan selain dari oleh nama Yesus. Kristus Tuhan di kota Daud.
Kita sudah selesai bernyanyi, kita sudah bergerak untuk memuji Tuhan, dan tentunya Losa tetap ingatkan, sudah siap untuk beribadah itu harus sudah mandi. Kalau siap untuk beribadah juga harus ikuti dengan serius ya. Tapi tadi Losa sudah lihat nih, kalian sudah bernyanyi bergerak-gerak untuk boleh menikmati pujian-pujian yang ada dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Hari ini juga siapkan hatimu untuk kita menyambut firman Tuhan ya. Kalau begitu ketika kita menyambut firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Losa Fritz, kalian simak baik-baik ya. Kita akan bernyanyi satu buah pujian. Pujian ini memang tidak pernah kita nyanyikan bersama-sama. Video akan menuntun kita untuk belajar lagu ini ya. Akulah terang dunia, dengan lagu yang bisa kita nyanyikan. Ikuti video dengan baik. Jadilah anak terang, akulah terang dunia kata Tuhan. Dan kita siap juga untuk menyambut firman Tuhan. Dengarkan baik-baik dan sikap kita siap untuk menyambut firman Tuhan.
Shalom teman-teman. Ya, kita akan mendengarkan cerita. Ya, biarlah cerita ini untuk mengawali dan mendukung firman Tuhan yang kita akan renungkan dan akan kita hafal. Ya, baik. Sebelumnya, Losa mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dan kami ingin apa yang kami dengar, baik firman Tuhan dan juga cerita ini, kami boleh mengerti, kami diberkati, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, Lause ingin membacakan satu firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Nanti firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan kita. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di satu desa, hiduplah satu keluarga yang memiliki satu anak namanya Noel. Ya, lengkapnya anak ini namanya Immanuel, begitu. Nah teman-teman, Noel ini dia papanya seorang penjual kayu bakar ya di pasar, sedangkan ibu rumah tangga mamanya sebagai ibu rumah tangga biasa di rumah membantu mengurus rumah dan bahkan juga menyiapkan makanan untuk suaminya dan juga anaknya Noel. Papanya ini setiap pagi dia selalu mempersiapkan peralatan dan bahkan sepeda tuanya dan bahkan ada tali untuk mengikat kayu bakarnya. Sudah subuh dia pergi papanya ke hutan yang terdekat. Dia potong kayu-kayu yang bisa dibuat untuk kayu bakar yang nanti akan dijual di pasar. Nah, pekerjaan ayahnya Noel ini, teman-teman tahu, jadi dia lebih kurang jam 6 lewat 30 menit, hampir setengah 7, dia usahakan sudah selesai dia dari pasar sehingga Noel bisa memakai sepeda tua ini untuk pergi ke sekolah. Wah, jadi kehidupan setiap hari seperti itu. Nah, Noel dia anaknya masih kecil ya. Ya, dia masih kelas 4 SD. Untuk memakai sepeda ini kebesaran begitu. Untuk memakai sepeda ini kebesaran begitu. Jadi kadang dia tidak duduk di bangku paling atas tapi dia duduk di sadelnya begitu ya. Ada sadelnya di besi yang di tengah. Tapi dia tidak pernah merasa malu begitu. Dia tidak pernah merasa malu Noel. Noel setiap pagi dia pakai baju, dia mandi sendiri, dia perlengkapannya dia siapkan, tas-tasnya. Ya kalau seandainya naik sepeda, Noel sampai di sekolah lebih kurang 15 menit dia naik sepeda. Ya. Nah, di sekolah si Noel selalu diledek, khususnya ada 2 temannya ini yang selalu meledek dia. Ya, namanya Abi dan Dani. Abi khususnya, wah dia merasa dia orang yang mampu. Sepedanya Abi dan Dani bagus-bagus begitu. Ya, dia selalu ngejek. Hai Noel, sepeda tua, bilang begitu ya, dibilang gitu. Bahkan sering kali dia bilang, aduh sepedanya awas Noel, nanti sebentar lagi rontok itu bodinya, badannya, bilang begitu. Nah selalu saja dia dibully. Tetapi si Noel dia tidak menghiraukan. Noel rajin ke gereja sehingga dia seringkali dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang dia dengar. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia terus berusaha untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi teladan. Nah, dia seringkali kalau umpamanya di sekolah, kan di sepedanya Noel itu kan selalu ada tali yang lumayan panjang, lebih kurang ya sekitar 6 meter untuk ayahnya Noel mengikat kayu bakar untuk dijual ke pasar. Sehingga tali ini selalu
diikatkan di sepedanya Noel yang tua ini, begitu. Jadi seringkali kalau umpamanya waktu-waktu yang ada, si Abi sama Dani ini seringkali dia menyembunyikan tali ini. Dan bahkan adik-adik tahu, sepedanya Noel kadang-kadang dikempesin bannya. Dikempesin. Untung saja di sekolah itu ada pompa yang bisa dipinjam, yang ada di kantor kepala sekolah itu. Jadi aduh, Noel kadang-kadang jengkel sekali. Tapi dia ingat firman Tuhan. Harus jadi teladan, jadi terang. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Noel bahkan juga pernah, si Abi sama si Dani ini tahu. Talinya pernah disimpan. Talinya, loh mana nih talinya? Waduh, pasti ayah nanti besok tidak bisa mengikat kayu bakar kalau dia disimpan. Wah, dia cari. Si Abi ini nakal sekali sama si Dani. Sampai pernah 1-2 kali baru dikembalikan itu talinya. Teman-teman, sedih sekali. Tapi Noel berusaha untuk bertahan, untuk tetap menjadi berkat. Dia tidak membalas. Satu kali memang sekolahnya mereka ini, sekolahnya Noel, Abi dan Dani ini melewati salah satu jembatan yang di bawahnya itu kali arusnya cukup deras. Ya, jembatan itu tidak terlalu tinggi, ya. Kalau dengan sungainya lebih kurang ya sekitar 4 meteran saja, tapi sungainya cukup deras. Nah, satu kali waktu mereka pulang sekolah, pulang sekolah kan banyak ya. Teng yang bunyi lonceng, pulang sekolah, pulang. Nah, si Abi sama si Dandi ini bercanda dekat jembatan tersebut. Pada waktu mereka lagi bercanda, dorong-dorongan, tendang-tendangan, teman-teman tahu, langsung tanpa sengaja waktu dia dorong, si Abi jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai. Wah, semua teman-teman yang lagi waktu pulang sekolah itu semua teriak. Wah, dia teriak. Semuanya pada teriak. Tiba-tiba si Abi dia berusaha untuk karena arusnya keras, dia tersangkut di salah satu batu di dekat sungai itu. Dia sangkut di satu batu. Semua orang pada, termasuk ada sebagian guru-guru bilang, Abi diam di situ, pegang kuat batunya. Nah, si Noel dia langsung mendengar, ada keributan apa ini dekat jembatan, di dekat sekolahnya. Si Noel langsung cepat-cepat, dia pakai sepedanya, dia ambil sepedanya, baru dianya dorong. Langsung setelah dia lihat, si Noel kaget sekali. Tiba-tiba si Abi yang jatuh. Si Noel langsung cepat-cepat, langsung dia bilang sama si Abi, tunggu, tenang. Langsung tali yang ada di sepedanya si Noel, nah tali ini teman-teman langsung dia lemparkan ke Abi yang waktu itu dia sedang berpegangan kepada batu. Dia bilang gini, Abi, pegang tali ini. Langsung dia gandung dari jembatan, langsung si Abi langsung nangkap. Dapat. Langsung si Noel bilang, nah Abi, sekarang lilitkan di tanganmu, di lenganmu ini ikat. Wah, diikat, dililitkan. Karena talinya lumayan panjang, lebih kurang 6 meter talinya itu, ya. Lebih kurang 6 meter. Dia lilitkan di sini agak banyak. Nah, sekarang pegang kuat-kuat. Akhirnya beberapa semakin temannya yang ada, teman-teman yang itu langsung mendorong, memegang talinya si Noel ini, ya, yang biasa disimpan sama Abi sendiri, ya, sama si Dani. Sekalinya tali ini berfungsi untuk menolong si anak nakal itu. Ada sebagian teman, tolong. Akhirnya
Dia didorong ke samping, dia berpegangan, dia pegangan tali, dia sampai ditarik ke pinggir, ya, lewati jembatan, lewatin teman-temannya pada bantu semua pegangin. Sampai di pinggir, si Abi terselamatkan. Akhirnya guru-guru menyambut semuanya. Ayo Abi. Dibawa si Abi ke kantor UKS yang ada di sekolah. Ganti baju. Akhirnya kepala sekolah menelpon orang tuanya. Ini Abi begini-begini. Ya akhirnya si Abi menunggu di ruang UKS sekolah sampai orang tuanya menjemput. Noel setelah itu dia langsung pulang setelah si Abi sudah ada di ruang sekolah itu ya, di ruang UKS. Si Noel dia pulang dengan sepedanya. Dia gulung lagi rapi talinya. Ditaruh di sepedanya baru dia pulang. Besoknya, teman-teman tahu, besoknya waktu jam istirahat sekolah, teng jam istirahat sekolah begitu ya. Si Noel didatangin sama si Abi ya. Si Abi sama Dani. Mereka berdua bilang begini. Noel, yuk saya ajak sarapan ini, yuk di kantin. Dibilang begitu. Hah? Si Noel memang dia enggak pernah pegang uang sangu kalau sekolah. Orang tuanya ya pas-pasan sehingga Noel di sekolah tidak pernah bawa uang sangu. Jadi Noel dari rumah selalu sarapan duluan. Sampai bertahan sampai dia pulang baru dia makan lagi di rumah. Nah dia kaget sekali. Tumben ini si Abi sama Dani ngajakin sarapan di kantin sekolah. Wah senang sekali dia. Makan. Kamu pesan apa? Saya pesan bakso aja. Abi bilang gitu. Oke, dibelikan. Setelah makan langsung si Abi bilang begini. Noel, maafkan saya ya. Selama ini saya sudah mengganggu kamu, mengolok kamu, dan bahkan juga dengan kata-kata yang tidak baik. Maafkan saya ya Noel, bilang begitu. Kayaknya perasaan lega sekali di hati Noel. Akhirnya si Abi sama Dani juga mereka berteman. Noel bilang, gak apa-apa Abi, Dani, saya gak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya berusaha untuk bisa menjadi teladan dan terang bagi kalian. Karena saya di sekolah minggu diajarkan begitu. Saya gak mau. Si Abi sama Dani, oh begitu ya, kamu rajin sekolah minggu ya Noel? Iya, saya rajin sekolah minggu, bilang gitu. Oh, langsung dia bilang begini lagi, si Abi teman-teman. Noel, cerita waktu kamu menolong saya ceritakan ke papa mamaku tadi malam, bilang begitu. Nah, papa mamaku mau mengajak kamu setelah nanti pulang dari sekolah ini. Kamu mau enggak kalau pas pulang sekolah ini kamu ke rumahku? Langsung si Noelnya kaget. Boleh? Aku tahu rumahku. Aku tahu rumahmu si Bi, bilang gitu. Kamu kan tahu rumahku kan? Yang di depannya ada taman dekat pengkolan, bilang begitu. Aku tahu, bilang gitu. Oke. Nanti kita ketemu, kita sama-sama aja pulang naik sepeda. Kita ke rumahku. Teman-teman tahu. Wih. Mereka akhirnya akrab, mereka bermain lagi sama-sama yang selama ini tidak pernah gitu. Selama ini tidak pernah. Noel, Abi dan Dani ini tidak pernah. Malah dua orang ini, si Abi sama si Dani ini selalu membuli. Tapi hari itu mereka berteman begitu akrab. Sampai setelah pulang sekolah, si Noel sampai di rumahnya si Abi. Nah, si Abi
mulai memperkenalkan, papa mamanya lagi ada di rumah. Langsung parkir sepeda, ya parkir sepeda. Langsung si Abi bilang begini, "Pa, Ma, ini sudah ada Noel." Ini bilang gitu. Papa mamanya menyambut dengan sukacita. Noel, wow, senang. Langsung papa mamanya si Abi ya bilang gini, "Noel, terima kasih. Kamu sudah menolong Abi. Dengan talimu itu sangat menolong dan akhirnya menyelamatkan Abi. Sekarang papa mamanya Abi sudah janji, karena kamu sudah menolong dan juga papa mamanya si Abi ini sudah dengar dari Abi sendiri kalau sepeda yang kamu pakai itu sepeda ayahmu untuk pergi ke pasar begitu. Bagaimana kalau Noel sekarang Bapak ajak ke toko sepeda?" Dibilang gitu. "Kamu mau nggak? Bapak mau belikan kamu sepeda. Sehingga sepeda ini untuk papamu cari kayu bakar. Tapi kamu ke sekolah pakai sepeda sendiri nanti." Tahu teman-teman, waktu papa mamanya Abi bilang begitu, si Noel bilang, "Hah? Oh, betul ya? Saya mau dibelikan sepeda." Bilang gitu. "Iya," katanya papanya si Abi. "Iya. Ayo. Sekarang Papa sama Mama mau ganti baju dulu ya. Kamu tunggu dulu." Mereka ganti baju. Setelah itu langsung siap, mereka naik mobil. Sepedanya si siapa? Sepedanya si Noel ditaruh di situ dulu. Sampai di toko itu, langsung dia kaget, sepedanya bagus-bagus. Ada sepeda mini, ada yang keranjangnya, ada sepeda BMX ya, ada sepeda BMX, ada sepeda balap yang rem cakramnya double cakram. Langsung papa mamanya si Abi bilang gini, "Noel, terserah kamu mau pilih yang mana?" Bilang begitu. "Pilih saja, biar yang penting sepeda itu cocok untuk kamu dan kamu senang. Sehingga kamu ke sekolah, kamu tidak merepotkan papamu lagi untuk mencari kayu bakar dan berjualan kayu bakar di pasar. Udah, kamu pilih saja." Tahu teman-teman, wah, satu sepeda yang sekalinya si Noel sudah incer sekali. Dia senang dengan sepeda BMX yang di depannya ada keranjang. Bisa keranjangnya bisa dilepas, bisa dipasang. Jadi ada sepeda BMX itu yang remnya cakram, double cakram. "Saya pilih ini boleh enggak?" Langsung papa mamanya Abi bilang, "Oh ya, enggak apa-apa, boleh. Dengan senang hati." Ya begitu ya. Karena papa mamanya Abi merasa bahwa nyawanya Abi, anaknya satu-satunya juga lebih berharga daripada harga sebuah sepeda. Karena papa mamanya si Abi merasa bahwa si Noel sudah menolong dengan tali yang seringkali disimpan dibuli sama si Abi sendiri. Nah, langsung penjual tokonya dipanggil sama papa mamanya Abi. Sini mas, sini. Tolong ambil ini, tolong mas taruh di mobil saya ya, di belakang, bilang gitu. Jadi dia bisa masuk mobilnya si Abi gitu, masukkan, nanti saya bayar. Gitu. Wah, dalam perjalanan pulang naik mobil, si Noel bilang sama papa mamanya Abi, "Papa mama, om tante, terima kasih ya. Saya sudah diberikan sepeda." Langsung
si papa mamanya si Abi bilang, sudah, nyawanya si Abi lebih berharga daripada sepeda ini Noel. Malah papa mama lebih bersyukur kamu sudah boleh menolong si Abi. Bilang gitu. Maafkan Abi ya, selama ini sering mengganggu kamu, membuli kamu. Bilang gitu. Maafkan ya. Nah, apalagi ini kan sudah mulai Natal. Ya, anggaplah sepeda ini kado Natal buat kamu. Ya, bilang gitu. Terima kasih Om Tante, terima kasih. Akhirnya sampai di rumahnya si Abi, sepeda itu dia bawa pulang. Nah, sepedanya si Noel yang tua itu, ya, akhirnya si Noel bawa dulu sepeda barunya ke rumah. Waktu dia sampai di rumah, langsung papa mamanya kaget. Hah? Noel, itu sepeda siapa? Sepedamu mana? Sepedanya papa. Yang tua mana? Yang untuk pergi bawa kayu bakar. Si Noel cerita, papa mama ini hadiah. Nanti Noel ceritain. Nah sekarang papa sama Noel kita pergi. Kita ke rumahnya si Abi. Bilang begitu. Hah? Iya nanti Noel ceritain. Ya, nanti Noel ceritain. Nah, akhirnya sampai dia di rumah si papa mamanya si Abi. Nah sampai di rumah papanya si Abi, akhirnya diceritain sama orang tuanya kepada si papanya si Noel ini. Akhirnya papanya Noel bilang terima kasih, bilang gitu. Akhirnya sepedanya si Noel yang waktu itu dia titip sebelum beli sepeda baru, yang tuanya akhirnya papanya bawa pulang dan si Noel bawa sepeda barunya. Teman-teman, inilah satu cerita yang luar biasa. Bagaimana kejahatan tidak dibalas lagi dengan kejahatan, tapi dibalas dengan terus kebaikan. Dan bahkan si Noel terus berusaha menjadi berkat dan terang. Nah, dalam cerita Natal ini kita melihat Tuhan Yesus pun juga waktu dia dijahatin orang, dibully, diolok-olok, dia tidak membalas dengan kejahatan. Sampai di kayu salib pun Tuhan Yesus malah mendoakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Teman-teman, Lause tidak tahu di sekolah kalian dibully, dijahatin, atau kalian yang berbuat jahat sama teman-teman. Nah ini tidak boleh ya. Sekarang Lause ingin supaya kalian berusaha menjadi terang, berusaha menjadi berkat seperti halnya si Noel. Di balik itu ada berkat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan pasti akan memberikan bagi kita. Baik, Lause ingin kalian mengingat kembali tadi firman Tuhan tadi. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Ingat ya, ini ayat hafalannya. Efesus 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, sampai titik itu aja ayat hafalannya ya. Jadi Efesus 5 ayat 8a. Sampai di titik di dalam Tuhan titik. Ya, nah sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Baik, itu saja renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semua kalian bukan saja mendengar, tetapi kalian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti halnya si Noel. Dia dengar di sekolah minggu dan dia berusaha melakukan firman Tuhan itu. Sampai dia bilang kan tadi kan sama si Abi sama Dani. Soalnya saya di sekolah minggu, saya diajarkan yang baik. Mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berusaha untuk bisa menjadi terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengar cerita. Mampukan kami semua untuk bisa seperti Noel,
menjadi terang, menjadi teladan, tetap mengasihi orang-orang yang seringkali membuli kami, yang seringkali berbuat jahat kepada kami. Kalaupun kami yang berbuat jahat, Tuhan ampuni kami. Buatlah kami sadar dan kami bertobat untuk itu. Kami ingin meninggalkan semua perbuatan jahat itu. Terima kasih, biarlah firman Tuhan boleh memberkati dan boleh mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Jangan lupa ada ayat hafalannya, ya. Jangan lupa ada ayat hafalannya. Kalau begitu, setelah mendengar firman, kita harus juga persiapkan persembahan kita, ya. Kita akan sama-sama menikmati pujian yang ada. Kita kembali lagi menyanyi dengan sukacita. Kleng kleng kleng, lonceng Natal berbunyi dan bergema. Kita boleh membawa persembahan dengan sukacita. Lihat, bisa lewat QR code, minta papa mama lewat OVO, GoPay dan sebagainya, ya. Atau sisihkan kembali dengan memasukkan uang ke dalam amplop. Satu waktu nanti bisa berjumpa lagi, masuk ke gereja, kita membawa persembahan kita, ya. Atau bisa transfer ke rekening gereja, minta tolong lagi sama papa mama, ya. Nah, itu yang boleh kita lakukan pada hari ini. Lose juga menyampaikan sebelum menutupnya dan sebelum kita juga memberikan persembahan, Lose juga mendoakan buat semua teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semua teman-teman yang sudah setia menghafal ayat hafalan, terima kasih banyak ya, karena kalian sudah berpartisipasi, sudah setia memberikan yang terbaik dengan tugas-tugas yang menjadi bagian kalian. Ayat hafalan menjadi kesukaan dan ayat hafalan itu pasti memberikan kekuatan untuk kita bertumbuh iman kita di dalam Tuhan tentunya, ya. Yuk kita berdoa untuk persembahan kita, juga untuk teman-teman yang berulang tahun. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati semua teman-teman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir dari kebaktian anak ini kami mengucap syukur bersama dengan teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu yang telah berjalan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan fisik, pertumbuhan rohani bagi teman-teman yang berulang tahun. Sehingga sepanjang minggu ini yang berulang tahun boleh merasakan sukacita. Dan persiapkan hati kami juga ya Tuhan untuk menyambut Natal bersama keluarga kami di tanggal 25 Desember. Yang kami percaya bahwa semua dunia anak-anak Tuhan merayakannya. Dan kami berdoa kami dapat memaknai Natal dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kami dalam masa liburan, supaya masa liburan kami menjadi masa liburan yang menyenangkan. Dan bahkan ketika kami tidak berjumpa di kawanan kecil, Tuhan juga yang memberikan tetap sukacita kami, semangat kami untuk beribadah setiap minggunya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau selalu setia bersama dengan kami. Sehingga kami pun mau belajar taat, membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan, sehingga itu boleh menjadi sesuatu yang berguna buat gereja Tuhan, buat pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengakhiri kebaktian anak online, kiranya kami boleh bersyukur bersukacita bersama-sama dan menyelesaikan kebaktian anak ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.